Taruh berapa? Laboratorium forensik diamankan data Polres Metro. Perkenalkan, nama saya Fazira Syafira Ramadhani, biasa dipanggil Fazira, dari Fakultas Hukum Angkatan 24. Perkenalkan, saya Nada Taskedwina dari Fakultas Hukum Angkatan 2024. Baik, perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim Harahap dari Politeknik Statistika STIS, jurusan Komputasi Statistik. Jadi motif dari pelaku TPPO sendiri itu adalah untuk keuntungan finansial mereka. Keuntungan finansial melalui eksploitasi korban sebagai scammer daring. Motif utama dari pelaku ini adalah mencari keuntungan, baik untuk keuntungan pribadi ataupun kelompoknya. Kronologi kasusnya itu mulai dari saat si pelaku menawarkan lowongan kerja kepada warga negara Indonesia melalui media sosial. Nah, media sosialnya biasanya itu seperti Facebook. Jadi mereka menawarkan nih dengan gaji yang sangat tinggi. Terus selain itu juga mereka mengiming-imingkan tiket pulang dan pergi naik pesawat itu secara gratis. Selain itu juga tempat tinggal di sana juga gratis. Penjemputan dan pemulangan juga mereka yang melakukan. Sehingga para korban ini percaya saja kepada si pelaku TPPO sendiri. Kasus ini bermula dari tawaran pekerjaan yang menggiurkan melalui media sosial atau aplikasi perpesanan seperti Telegram. Setelah tertarik, korban diberangkatkan ke negara seperti Vietnam, lalu dibawa ke Kamboja. Di sana mereka dipaksa bekerja sebagai scammer daring dengan tekanan dan ancaman. Kasusnya ini itu dilakukan secara online ya. Jadi para pelaku ini dari orang-orang Kamboja ini mereka melakukan melakukan promosi atau melakukan media promosi dari secara media sosial dengan ada lowongan pekerjaan dengan pekerjaan yang gampang dan dengan gaji tinggi. Dan itu ketika mereka diiming-imingi seperti itu dan ketika mereka mulai tertarik, karena itu ada dorongan ekonomi, jadi mereka itu akan didukung segala kebutuhannya untuk pergi ke Kamboja. Jadi mereka akan difasilitasi langsung ke urusan berkas-berkasnya, urusan keberangkatan sampai akhirnya tiba di Kamboja itu sudah dilakukan dan ditanggung jawabi oleh pelaku gitu. Namun ketika sampai di sana istilahnya karena mereka udah melakukan menanggung biaya ke sana, jadi itu dianggap seperti utang bagi orang-orang Indonesia yang ke sana, dan mereka akhirnya disuruh untuk mengganti utang itu dengan disuruh kerja secara ilegal. Kenapa masih banyak yang tertipu? Kalau menurut saya, karena mereka benar-benar membutuhkan uang. Jadi ketika mereka mendapatkan tawaran dengan gaji yang sangat tinggi tersebut, mereka percaya saja. Nah, selain itu juga saat penerimaan loker itu seperti resmi gitu. Jadi mereka terbawa arus untuk sepertinya saya cocok nih untuk daftar kerja di sini dengan gaji segini, mungkin bisa membuat hidup saya lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Faktor utama adalah iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri. Terutama bagi mereka yang terdampak ekonomi pasca pandemi. Korban biasanya berusia produktif, berpendidikan, dan melek teknologi. Mereka tertipu oleh tawaran pekerjaan palsu yang disebarkan melalui media sosial atau aplikasi perpesanan. Nah, ini sebenarnya ini dari sumber daya manusia sendiri di Indonesia, karena di sini kan kurangnya pendidikan yang merata sih. Jadi ibaratnya orang-orang ini belum mendapatkan kemampuan untuk mendapat pekerjaan gitu kan. Mereka banyak pengangguran di Indonesia karena kurangnya pendidikan gitu dan akses pendidikan. Kemudian akhirnya mereka mau nggak mau mencari cara untuk mendapatkan keuntungan itu. Ya mulailah dia masuk dengan
mencari lowongan kerja yang gampang gitu ya. Salah satunya melihat dari media sosial.